Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Seperti biasa, kita bacain lagi curhat yang masuk. Kalau teman-teman mau curhat, tinggal DM aja ke Instagramnya Zain Permana. Nanti ada di deskripsi di bawah ya, teman-teman. Kali ini mau bacain lagi curhatan yang udah masuk ya. Ini lebih ke pertanyaan sih, sebetulnya bukan curhatan ya, tapi kita coba cek aja dulu kali ya. Oke, Kang, perkenalkan saya seseorang ya yang bertanya kenapa ya ketika masuk Zoom di ruang perkuliahan saya merasa lebih deg-degan gitu ya. Padahal itu hanya tatap muka secara daring ya. Bahkan ketika menjawab pertanyaan saya sulit mengatur kata-kata. Sepertinya saya mau mengatakan baik Bapak, tapi yang keluar malah kata-kata kayak baik Babek, baik Babak. Pokoknya ngerasa keseleo aja ya, katanya gitu. Nah, mohon info dan sarannya, dan saya harap bisa di-share di YouTube. Wah, ini sengaja emang saya bacain karena pengennya dibacain dan di-share di YouTube ya. Barangkali ada masalah mahasiswa-mahasiswa yang lain juga ya, gitu. Nah, kita cek lagi ya teman-teman. Mungkin di antara teman-teman ada yang ngerasain hal yang sama kah? Mulai deg-degan atau merasa cemas, gugup ketika masuk pada sesi Zoom? Itu kira-kira kenapa? Ya. Nah, ini nggak bisa maksudnya gini, nggak bisa tiba-tiba dikasih tips ya. Ini harus dicek lagi. Jadi teman-teman yang ngerasain suka gugup, lalu nggak bisa ngejawab pertanyaan, bingung mau ngomong apa ketika di Zoom, itu perlu bertanya lagi ke diri sendiri, perlu mengidentifikasi. Teman-teman perlu ngecek lagi ke diri teman-teman, ini kenapa ya bisa gini? Coba bandingkan dengan misalkan kalau nge-Zoom yang bukan perkuliahan, baik-baik aja nggak? Dicek, misalkan gini, kalau aku nge-Zoom ketika kuliah, ada dosennya, sama nge-Zoom nggak ada dosennya, aku baik-baik aja nggak? Atau malah sama aja? Kalau ternyata ketika sama teman-teman nggak ada dosen yang baik-baik aja, oh berarti faktor apanya? Oh kalau faktor dosennya, berarti apa yang perlu disiapkan? Atau barangkali malah dosen yang beda ngasih efek ketegangan yang beda. Nah itu yang harus dicek dulu ya. Jadi kita ngecek apa sih yang kira-kira menjadi sebab bikin teman kita cemas. Tapi secara psikologis itu tuh namanya kecemasan aja ya, gangguan kecemasan tapi nggak parah. Jadi ketika kita masuk ke dalam ruangan Zoom, tiba-tiba kita kemudian ngerasa kok aku begini dan begitu, kok aku ngerasa itu seperti itu aja sebetulnya ya. Jadi bukan sesuatu hal gangguan psikologis yang benar-benar berat ya. Nah, makanya penting untuk identifikasi kenapanya ya. Dicek aja, dibandingin kalau ada dosen, nggak ada dosen, atau kalau nge-Zoom bukan sama teman gitu ya. Terus coba latihan presentasi di dalam Zoom. Cek fitur-fitur Zoom yang bisa kita ulik, bisa kita lakukan ya. Tipsnya adalah memulai dan mencobakan ya. Jadi kalau kecemasan itu memang otomatis mengganggu kalau kita tidak menguasai atau berada pada situasi di mana kita nggak mengenali apa yang terjadi pada situasi itu. Nah caranya yang perlu dilakukan kemudian adalah banyak latihan, perbanyak pengalaman gitu ya. Kalau ternyata sudah latihan terus-terusan, udah perbanyak pengalaman, tapi masih gangguan kecemasan juga, masih nggak selesai-selesai juga sama dirinya, masih terus-terusan cemas, nah barulah kemudian sepertinya sahabat kita ini perlu konsultasi sama psikolog ya. Jadi jangan khawatir terhadap sesuatu yang membuat kita takut, galau, dan cemas. Kita perlu identifikasi apa yang terjadi, apa yang mengganggu, dan apa yang menghambat. Dari situ kita tahu, oh apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita perbaiki, dengan cara apa. Itu dulu sepertinya yang perlu sahabat kita lakukan ya. Terima kasih udah nanya dan udah share, udah aku jawab juga via YouTube ya. Mudah-mudahan ini juga ngebantu teman-teman lain yang sepertinya mulai cemas atau tegang sama kehidupan perzumannya ya. Udah hampir setahun lebih, mau 2 tahun ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Terima kasih udah nyimak channel Zain Permana. Jangan lupa like jika teman-teman suka video ini, share ke teman-teman yang kira-kira membutuhkan, dan subscribe kalau teman-teman belum. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.